Halo, bersama dengan aku Alia Rahma Borsa lagi di sini. Pada video kali ini aku akan jelasin tentang manajemen, penjadwalan, dan optimisasi memori sistem operasi Ubuntu. Mari kita mulai. Yang pertama adalah, apa itu manajemen memori sistem operasi? Adalah sebuah proses pengaturan dan pengawasan penggunaan memori oleh program atau aplikasi pada sistem operasi. Tujuan dari manajemen memori adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Yang ketiga, manajemen memori pada sistem operasi Ubuntu menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada pegging. Pegging adalah teknik penjadwalan memori yang membagi memori menjadi beberapa bagian yang disebut halaman. Yang kedua, sweeping. Sweeping adalah teknik penjadwalan memori yang memindahkan program atau aplikasi dari memori utama ke disk ketika memori utama penuh. Yang ketiga, ada fragmentasi. Fragmentasi memori terjadi ketika ada ruang kosong di memori yang tidak dapat digunakan karena ukuran yang tidak sesuai dengan program atau aplikasi yang akan dijalankan. Lalu, bagaimana sih proses manajemen pada sistem operasi Ubuntu? Ubuntu menggunakan teknik pegging untuk membagi memori menjadi beberapa bagian yang disebut halaman. Setiap halaman memiliki ukuran yang sama dan dapat dialokasikan ke memori secara independen. Yang kedua, Ubuntu menggunakan teknik sweeping untuk memindahkan program atau aplikasi dari memori utama ke disk ketika memori utama penuh. Teknik ini memungkinkan program atau aplikasi untuk tetap berjalan meskipun memori utama penuh, namun dapat memperlambat kinerja sistem operasi. Yang ketiga, Ubuntu menggunakan teknik fragmentasi memori untuk mengatasi masalah ruang kosong di memori yang tidak dapat digunakan karena ukuran yang tidak sesuai dengan program atau aplikasi yang akan dijalankan. Penjadwalan memori pada sistem operasi Ubuntu. Yang pertama, menggunakan teknik round robin. Merupakan algoritma scheduling yang menjalankan suatu proses dengan batas waktu tertentu. Apabila suatu proses yang dijalankan sudah melewati batas waktu, maka proses tersebut akan di-pause, lalu dimasukkan ke queue atau antrian proses paling belakang, kemudian menjalankan lagi dari proses dari queue. Teknik Robin digunakan untuk membagi waktu CPU secara merata antara program atau aplikasi yang berjalan. Yang kedua ada priority scheduling. Proses diberi prioritas dan proses berprioritas setinggi menjadi prioritas utama. Keuntungan dari teknik ini adalah memungkinkan program atau aplikasi yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi untuk dijalankan terlebih dahulu. Teknik priority scheduling digunakan untuk memberikan prioritas pada program atau aplikasi yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada shortest job first. Proses yang dijalankan merupakan proses yang paling singkat atau paling cepat selesai terlebih dahulu. Keuntungan dari teknik ini adalah memberikan waktu tunggu rata-rata yang minimum untuk sekumpulan proses diberikan. Teknik ini digunakan untuk menjalankan program atau aplikasi yang memiliki waktu eksekusi yang lebih pendek terlebih dahulu. Yang terakhir adalah optimisasi memori pada sistem operasi Ubuntu. Ada 5 syarat. Yang pertama, menghapus file temporari. Menghapus file temporari dapat mempercepat proses pembukaan aplikasi dan data, serta menghentikan hubungan proses antara sistem dengan device tambahan seperti flash disk atau memori eksternal. Yang kedua, menambah virtual memory. Dapat membantu kinerja RAM dalam melakukan proses. Yang ketiga, defragmentasi adalah proses pengaturan ulang file dan data pada hard disk agar dapat diakses dengan lebih cepat. Yang keempat, mengoptimalkan hardware dapat meningkatkan kinerja sistem operasi seperti dengan menambah RAM atau mengganti hard disk dengan SSD. Yang terakhir, mengoptimalkan software dapat meningkatkan kinerja sistem operasi seperti dengan menghapus program atau aplikasi yang tidak digunakan, menghapus file-file yang tidak diperlukan, dan mengatur startup program.